A few moments later. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi menjelang subuh, rombongan dari pemerintahan Desa Losari sampai ke desa tujuan untuk studi banding, yaitu di desa Selasari. Ini desa Selasari itu masuk Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ini situasi desanya seperti ini lur. Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, sangat asri sebagai desa yang menjadi desa wisata Kabupaten Pangandaran. Ini pas di balai desanya lur, balai desa yang cukup megah, cukup wibawa. Hari ini juga ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa yang akan mengadakan kegiatan mungkin muharaman atau syuran. Nah, ini di aula balai desa Selasari. Ini hari ini akan ada pengajian muharaman tahun baru Hijriah. Persiapan. Ini saya ditemani rekan saya dari BPD Distrik 3 Losari Balong, Saudara Supri. Ini ya, ini lur, kampung atau dusunnya Selakambang, desanya Selasari, Parigi. Ini situasinya kayak gini benar-benar indah selaku desa wisata di Kabupaten Pangandaran ini lur. Warga masyarakatnya mayoritas petani atau peternak perikanan. Ini hampir lahannya digunakan untuk kolam ikan dan lain sebagainya. Juga tidak kalah itu masih ada persawahan, pohon kelapa yang semuanya buahnya sangat bagus. Pemandangan alamnya cukup indah ini untuk Selakambang Parigi. Nah, ini bisa dicontoh oleh para petani-petani yang barangkali sudah pernah singgah ke Selakambang, Selasari, Parigi, Pangandaran ini lor. Banyak. Ada orang yang sampai kelaparan. Main punya kasih itu kalau nggak mampu. Ya kasih. Kalau nggak mampu seperti itu sangat. Duitnya hasil saya tuh bisa. Cuma nitip itu 2, yang lainnya terserah. Saya kan baru berjalan kan belum ada 1 tahun ya, 1 tahun ya. Iya. Jadi sengaja mau di sini Pak. Dulu hasil planningnya 11 destinasi. Betul. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Selasari, Bapak Udin Tugas Suara, Direktur BUMDes, Mas apa? Pak Dadang saja ya, Pak Dadang dan anggotanya. Sekalian yang kami banggakan, saudara-saudaraku dari unsur BPD, ini ketuanya Pak Yuswono dan anggotanya, unsur PD dan PLD wilayah Kecamatan Rembang, unsur LKMD, kalau sini mengatakan LPMD, dan dari PKK dan sekaligus dari unsur pemerintahan desa Losari yang kami banggakan. Kepada pemerintah desa Selasari yang kami cintai, kami banggakan. Saudara-saudaraku, sebelum kita aturkan kepada Pak Kades Selasari, saya selaku Ketua BPD akan menambahkan informasi
informasi yang barusan disampaikan Kepala Desa kami bahwa Desa Losari Rembang Purbalingga itu adalah sebuah desa yang kategori Gunung Minang Minung. Artinya jauh dari kota kabupaten kita Purbalingga. Jaraknya kurang lebih 30 km. Dan di sana khususnya Kecamatan Rembang adalah menjadi tempat wiosnya, lahirnya seorang Panglima Besar TNI kita, Bapak Jenderal Sudirman. Itu lahir di sana, 2,5 km dari desa kami, Losari. Losari beberapa tahun yang lalu itu yang dulunya ibu kota Kecamatan Rembang sudah dipindah ke komplek monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Kemudian untuk kepala desa kami Losari saat ini adalah untuk periode kedua di tahun, kalau tidak ada tambahan daripada pemerintah untuk berjuang lagi, itu mestinya mendekati tahun akhir untuk periode 2. Jadi itulah namanya Pak Haji Harwanto sebagai kawan baru dari Pak Kades Selasari ini. Desa Losari itu terdiri dari 5 dusun. 5 dusun, tempatnya di Gunung Minang Minung, dan tentang perbundesan ini memang masih perlu ngangsu kafruh dengan bundes-bundes yang sudah lebih punya nama dan sudah bisa menghasilkan profit. Dalam hal ini adalah keuntungan dari badan usaha milik desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita sudah diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa bersilaturahmi antara kedua desa yang sama-sama punya nama Sari. Udah lupa, karena dulu-dulunya nggak pernah diperingati lahirnya desa Selasari sebetulnya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Nanti, jadi kalau desa-desa lain di Pangandaran suka ada bilang kalau desanya, kami belum pernah. Perkenalkan, nama saya Udin Tugas Suara, sebagai kepala desa. Yang ini Kang Yana nih, biasa dipanggil Yana. Nama aslinya Dadang Destriana. Ini sebagai direktur BUMDes di desa kami dan salah satu perintis di desa wisata yang kami dirikan 2013. Dan ini nanti narasumber kita buat untuk masalah bank sampah ini Saudara Aris, sekarang sebagai kepala dusun. Dulu sebelum kepala dusun gaib juga sama dengan saya, suka ngegaib di Santira itu. Kalau yang itu Mang Dedi yang biasa ngurusin segala macam peralatan di desa. KTP itu Dadang Destriana, tapi saya akrab dipanggil Yana kalau di desa Selasari. Saya sedikit akan menambahkan apa yang tadi disampaikan sama Pak Kades Selasari, bahwasanya tahun 2013 dulu itu kami merintis desa wisata dengan tujuan untuk menyelamatkan alam. Yang pertama dari kerusakan hutan, kemudian yang kedua karena memang lingkungannya rusak oleh oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Dulu Selasari sama Pak dengan desa-desa atau kota-kota lainnya, di mana di setiap jalan, depan rumah, pinggir rumah itu sampah itu lumayan. Berbicara untuk saya ikut berbagi informasi mungkin, tapi ini mohon maaf kita nunggu sebentar karena kebetulan teman saya yang bawa laptopnya lagi di perjalanan, karena nanti kan ada sedikit Pak biar enak gitu kan. Kita
fokus. Ini sebentar sambil nunggu, boleh Bapak Ibu ngopi dulu sebentar, mungkin beberapa menit lagi. Nanti sama juga nih Pak Ketua BUMDes juga akan sharing, berbagi pengalaman lah, sebetulnya bukan istilahnya bukan pemateri. Jadi kita sharing session aja, kita berbagi pengalaman. Itu berbahaya banget karena ada zat-zat atau nanti racun-racun dari asap plastik yang nanti kehirup sama kita, dan itu bisa menimbulkan penyakit, kanker dan lain sebagainya. Jadi secara aturan tidak boleh seperti itu, tapi apa boleh buat, daripada mencemari ya itu bagian dari opsi sebetulnya, walaupun bukan solusi, tapi setidaknya jadi opsi. Karena kami juga di sini jujur Pak, sampah residunya yang belum bisa jadi nilai rupiah dan lain sebagainya ya kita bakar sih, tapi kan kalau skala kecil tidak terlalu itulah. Jadi apalagi kan kalau misalkan di desa di sini kayak Selasari, mungkin di Losari juga sama, itu masih banyak pepohonan hijau yang bisa menyerap karbon dioksida, yang jadi lebih ada penyaringnya lagi, ada filternya lagi. Ini bisa dimanfaatkan, ini pupuk organik cair. Nanti itu bisa dibikin dalam skala besar. Ini mah sebagai sampel aja yang sudah saya lakukan, tapi baru saya dan beberapa orang di sana. Rencananya biar sampah organiknya itu terkelola dengan baik Pak. Kalau udah skalanya besar, satu kampung bahkan satu desa, saya yakin nanti pupuk padatnya akan banyak. Ini POC-nya nggak bau Pak. Ini pakai fermentasi nggak Pak? Ya? Pakai fermentasi nggak? Iya, karena ditutup. Ini anaerob, jadi ini dikasih lubang nih, bolong-bolong supaya nggak bau. Disimpan di dapur juga nggak bau. Jadi ketika di paling bawah itu sampah coklat, kayak misalkan kokopit, terus serbuk gergaji, ataupun daun-daun seperti ini, sampah coklat yang seperti ini. Jadi dari halaman rumah itu ketika kita nyapu, simpen, setelah selesai di bawah ditumbuk sama organik, baik itu sisa buah-buahan, sayuran, makanan, simpen, nanti tumpuk lagi sama sampah coklat. Oke Lur, sekarang kita akan ke bank sampah. Ke bank sampah. Lampung Cita ini orang lumrah kayak. Nah, itulah bank sampahnya, cukup sederhana. Ya, kita akan segera melihat. Abangku. Inilah sampahnya. Ini seperti ini. Inilah sampahnya. Cuma seperti ini. 4 kali 3. Kalau ini mah tempat sekalian apa barang-barang RT nih. Kebetulan ini rumahnya Pak RT. Oh, barang-barang RT. Nanti kan ini ada keranjangnya dipilah tiap apa, setelah ditimbang dari per nasabah, nanti dipilah sesuai jenisnya, ininya dibersihin, ininya dipilah lagi. Karena sebetulnya di bank sampah udah ada klasifikasinya Pak. Jadi apa namanya, kalau botol semuanya, kalau apa aqua gelas semuanya itu harusnya kardus itu punya harga masing-masing, ya, lebih bagus ya. Tapi kan jarang Pak di sini juga tetap jualnya gini, campur semuanya gitu. Yang penting mau milah aja. Idealnya di bank sampah itu ada klasifikasinya, ada botol aqua, ada gelas aqua, ada botol kayak botol plastik gitu. Itu dipisah-pisah, itu punya harga masing-masing, beda gitu. Tapi kebanyakan tetap dijualnya seperti ini. Nanti kita timbang di sini, harganya dikasih 2.000 biasanya. Hanya paling-paling ya plastik. Pokoknya nanti kalau mau bikin struktur organisasinya seperti ini. Cuma nggak dibawa, jadi disimpan di sini. Oh, disimpan di sini. Ada yang standby di sini setiap hari atau enggak jadwal? Kita itu jadwalnya hari Jumat ya. hari Jumat ada yang setor ke sini, atau kalau enggak kita yang bawa. Seminggu sekali. Ambil berarti gitu ya. Iya. Yang penting ada kemauan. Jangan harus mewah ya, yang penting ada kemauan. Kunci utamanya gitu. Kalaupun bangunan mewah, kalau nggak ada kemauan nggak jelas. Itu kalau nggak salah nasabahnya udah 100. Ini buku tabungannya ini. Kebanyakan ibu-ibu ya, makanya tidak kemauan. Kalau bapak-bapaknya paling cuma bantu di luar itu sih, kalau Pak